Kami bersyukur Bapa yang baik, Amin. karena kami mempunyai Allah yang hidup. Kau telah mati, tapi pada hari ketiga Kau bangkit kembali. Kau mengalahkan kematian. Kau turun ke dunia orang mati. Kau merampas, Tuhan, mengambil kunci alam maut, kunci jurang maut. Dan Kau bangkit kembali. Dan Kau hidup. Dan Kau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Engkau berkuasa, Engkau memerintah. Kau memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Dan saat ini kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Kau berkata-kata pada kami melalui kebenaran firman. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus mengajari kami siapa kami di dalam Kristus, warisan yang kami miliki dalam Kristus, betapa kayanya kami dalam Kristus, betapa mulianya kami dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa. Dan Engkau setan iblis, roh jahat, Kau kuasa-kuasa gelap, aku perintahkan, aku hancurkan segala pekerjaan iblis. Menyingkir kau di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, darah Yesus yang berkuasa menebus kami. Roh Kudus menolong hamba-Mu, mau bersandar pada kasih karunia. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Selamat hari Paskah saudaraku. Amin. Coba katakan kanan kirinya, selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal 16. Markus pasal 16 dari ayat 1 sampai 8.
Dapat semua? Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata pada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, sampai di sini dulu. Haleluya saudaraku. Ya. Jadi hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematiannya. Kalau orang berkata, kenapa Tuhan kalian bisa mati? Kalau ada orang bertanya, saudaraku, kenapa Tuhan kalian bisa mati? Katakan, Tuhan gak bisa mati, bro. Amin. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Haleluya. Sebagai manusia, dia bisa capek, dia bisa haus, dia bisa lapar. Itu makanya saudaraku, kita melihat Yesus berapa kali tertidur di atas kapal. Amin. Dia bisa haus, dia bisa kecapean. Jadi saudaraku, sebagai manusia, dia bisa mati. Kenapa dia mati? Untuk menebus dosa kita. Amin. Untuk mencurahkan darahnya. Kenapa dia datang harus sebagai manusia? Karena saudaraku, dia harus mempunyai tubuh untuk dipersembahkan. Sama seperti saudaraku, ada tubuh domba, ada tubuh lembu untuk dipersembahkan. Demikian juga Yesus mempunyai tubuh untuk dipersembahkan. Itu makanya dia datang sebagai manusia. Jelas saudara? Dia harus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban pendamaian. Tapi saudaraku, sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia bangkit kembali. Kematian tidak bisa menguasai. Amin. Amin. Saudaraku, kita sering mendengar ada orang-orang hebat, amin, atau nabi-nabi. Yang saya tahu saudaraku, nabi-nabi ini sudah mati dan tidak bangkit kembali. Adakah juga orang mati dan pernah bangkit? Ada juga. Itu mati suri namanya. Amin saudara. Lalu mati juga akhirnya dan tak bangkit lagi. Kalau saudara pergi ke kuburan Yesus, kuburan itu kosong. Kenapa? Dia sudah bangkit. Sama seperti dikatakan malaikat tadi, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Amin saudara. Amin. Jadi ada dikatakan tadi saudaraku, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan untuk meminyaki Yesus. Ada Tuhan Yesus supaya pernah berkata, nanti kalau aku mati, kalian datang ke kuburanku ya. Nah, hari Minggu Paskah kalian bawa lapet, pasang lilin, bawa buku ente-ente. Nah, kita manis ada sekarang? Tidak ada. Yesus berkata, aku akan mati dan bangkit, tunggu aku di Galilea. Haleluya saudaraku. Jadi Tuhan Yesus tak pernah menyuruh murid-murid supaya pergi ke kuburannya. Tapi sekarang saudaraku, banyak orang Kristen hari Minggu Paskah, mereka pergi ke kuburan. Mereka saudaraku melakukan, kan ada tertulis katanya. Iya,
Tapi malaikat mengatakan ia tidak ada di situ. Orang mati itu juga, saudaraku, keluarga kita yang sudah mati itu, dia pun tidak ada di situ. Halo? Haleluya. Apakah boleh Pak membersihkan kuburan? Boleh. Nggak salah. Kalau berdoa di kuburan Pak macam mana? Saya tanya, apa yang saudara doakan? Semoga diterima di sisinya. Itu sudah terlambat. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya Tuhan, semoga saudaraku ini diterima di sisinya. Terlambat. Waktu dia masih hidup, pastikan keselamatan jiwa. Karena saudaraku, begitu dia menghembuskan napasnya yang terakhir, menutup matanya, keluar rohnya, itu sudah terlambat. Tidak ada kesempatan kedua. Jadi saudaraku, keluarga kita pun kalau misalnya di kuburan itu, dia tidak ada di situ. Haleluya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara pun datang ke kuburan, nggak usah panggil, "Opung, aku datang." Atau minta minta doa sama Opung. "Opung, aku mau pergi ke kota ini merantau. Kasih berkat, Pong ya. Doakan cucu jadi orang berhasil." Saudaraku, kita nggak perlu pengantaran lagi kepada Tuhan untuk berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau dulu kenapa orang pergi ke keramat, saudaraku, ke makam-makam orang suci, supaya dia berdoa melalui perantaran ini, nanti baru lalu roh yang sudah mati ini menyampaikan lagi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Karena dia berpikir, saudaraku, doanya tidak didengar. Jadi dia memerlukan satu pengantara yang didengar Tuhan doanya. Melalui keramat inilah, atau melalui orang-orang suci inilah. Tapi kita, saudaraku, sebagai orang yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus, kita tidak memerlukan itu lagi. Hanya ada satu pengantara kepada Bapa. Siapa itu? Yesus Kristus. Amin. Bahkan saudara nggak perlu pengantaran saya untuk datang kepada Tuhan. "Pak, tolong doakan saya. Doa Bapak lebih didengar dari saya." Itu salah. Haleluya, saudara. Alasan kenapa saudara datang kepada pendeta untuk minta didoakan, karena saudara nggak percaya doa saudara didengar. "Pak pendeta ini kalau berdoa pasti mujarab. Didengar Tuhan doa." Salah. Semuanya kita, saudaraku, imamat yang rajani. Imam yang berkerajaan. Semuanya kita diberi hak istimewa oleh kuasa darah Yesus untuk menghampiri tahta kasih karunia. Semuanya kita imam. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudaraku, saudara merasa saudara tidak layak doa saudara? Saudara ada merasa tidak didengar Tuhan? Karena ada kesadaran akan dosa di dalam. Haleluya. Masih banyak dosaku, masih banyak kesalahanku. Macam mana lah kesalahanku ini? Banyaknya kesalahanku didengar Tuhan doa. Saudaraku, perhatikan ya. Sebagai saudara yang sudah dibenarkan di dalam Kristus oleh darah, amin. Saudara tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Amin. Lalu saya memiliki kesadaran akan apa, Pak? Saudara memiliki kesadaran akan kebenaran. Saudara mengerti, saudara? Haleluya. Coba kita buka lagi Ibrani 10 ayat 2. Masih bersemangat? Ibrani 10 ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 10, Ibrani 10 ayat 10.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Siapa itu? Pendeta saja? Pelayan-pelayan saja? Hamba-hamba Tuhan? Kita semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lalu apa akibatnya setelah saya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya? Saya tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Halo. Kenapa? Karena dosa sudah diselesaikan satu kali untuk selamanya. Beda dengan orang dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, orang selalu sadar akan dosa. Amin, saudara. Amin. Kenapa Pak orang dalam perjanjian lama selalu sadar akan dosa? Coba Ibrani 10:4. Ibrani 10:3 dan 4. Dapat? Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saya perlu menghadirkan saudara. Kita nyanyi. Lu yakin kau hadir di sini? Firman Tuhan mengatakan justru karena itu dipersembahkan setiap tahun, amin. Orang diperingatkan masih ada dosa. Itu makanya saudaraku, orang dalam perjanjian lama selalu memiliki kesadaran akan dosa. Karena tidak mungkin darah domba jantan atau darah lembu jantan menghapus dosa. Itu makanya diulang-ulang. Darah domba jantan, darah lembu jantan hanya menutupi sementara. Haleluya. Beda dengan korban tubuh Yesus Kristus. Oleh korban tubuh Yesus Kristus, kita disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu makanya setelah korban Yesus satu kali, tidak ada lagi persembahan domba dan tidak lagi persembahan lembu jantan. Haleluya, saudara. Haleluya. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 18. Ibrani 10 ayat 18. Dapat? Ibrani 10, 17, 18. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Satu-satunya alasan kenapa kita tidak lagi mempersembahkan korban domba jantan atau lembu jantan sekarang ini, karena darah Yesus sudah menyucikan kita satu kali untuk selamanya. Haleluya, saudara. Haleluya. Lalu apa kata Tuhan? Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Lalu siapa mengingatkan kita akan dosa-dosa dan kesalahan kita? Si pendakwa, si hasatan namanya. Bahasa Ibrani ya, saudara. Ada nama saudara hasatan di sini? Hasatan. Hasatan. Amin. Jadi saudaraku, kenapa kita merasa doa kita nggak didengar Tuhan? Karena kita selalu memiliki kesadaran akan dosa. Kalau saudara selalu memiliki kesadaran akan dosa, Pak, masih sering marah aku, Pak. Kadang pikiran pun pikiran malu kalau cerita. Saudaraku, kalau saudara melihat pada diri saudara sendiri, apa yang saudara lihat? Kelemahan, ketidaklayakan, kekurangan.
Nggak berani saudara datang sama Tuhan. Tapi kalau saudara melihat diri saudara di dalam Yesus, apa yang saudara lihat? Kesempurnaan. Amin. Kebenaran yang sempurna, keindahan, betapa layaknya kita di dalam Kristus. Tapi kalau kita lihat diri sendiri, ya nggak berani kita pun datang sama Tuhan. Makanya saudaraku, kita mengikut Tuhan ini jangan melihat pada diri sendiri, selalu melihat kepada Yesus. Lihat siapa kita di dalam Kristus. Kalau kita lihat kita dalam Kristus, betapa layaknya di hadapan Tuhan. Betapa doaku didengar. Betapa aku sangat berkuasa di dalam. Itu kuasa darah Yesus. Haleluya, saudara. Haleluya. Kan kita sudah dengar hari Minggu kemarin dari Ibrani pasal berapa itu mengenai kita diperciki dengan darah Yesus. Ibrani 12 ayat 24. Perlu kita baca lagi? Ibrani 12 ayat 24. Kita lihat lagi lah ya, Ibrani 12 ayat 24. Dapat saudara? Amin. Satu, dua, tiga ya. Kepada Yesus antara perjanjian baru dan kepada darah kepercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah. Apa kata Kain? Matanya sini aja. Apa kata Kain? Apakah aku penjaga adikku? Lalu apa kata Tuhan? Darah adikmu itu berteriak kepada. Teriak apa? Menuntut pembalasan. Tapi saudaraku, ada darah yang berteriak lebih keras. Amin. Darah apa itu? Darah Yesus. Darah Yesus. Dan kita sudah dipercik dengan darah Yesus. Amin. Darah itu berseru apa? Pengampunan. Amin, saudaraku. Haleluya. Darah itu sudah dipercikkan kepada kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu disucikan dengan darah. Kita juga saudaraku dipercikkan dengan darah Yesus. Amin. Dan darah itu berteriak lebih keras. Amin. Darah itu berteriak lebih keras daripada dosa saudara, daripada kesalahan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Darah itu berteriak lebih keras dari dakwaan setan. Amin. Setan berkata kau bersalah. Macam mana orang seperti kau ini bisa datang sama Tuhan? Tapi darah itu berkata, engkau sudah dilayakkan. Haleluya. Engkau sudah dibenarkan. Amin. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Haleluya. Engkau sudah disucikan satu kali untuk selamanya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Kita sudah mencapai level kesempurnaan, saudara. Amin. Saudara bayangkan, saudara datang dari luar, misalnya saudara orang paling berdosa, amin. Orang paling najis, orang paling berdosa. Lalu saudara datang ke depan ini berdamai dengan Tuhan. Detik saudara berdamai dengan Tuhan, saudara langsung mencapai level kesempurnaan. Haleluya. Amin. Ini yang dicari orang. Kesempurnaan. Dan saudara tahu, kesempurnaan itu hanya pekerjaan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa mencapai level kesempurnaan. Haleluya. Ya. Ibrani 10 ayat 14. Dapat Ibrani 10:14? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja. Korban apa itu? Korban Yesus. Ia telah menyempurnakan. Saudaraku, kita bukan akan menuju kesempurnaan, kita sudah sempurna di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kita kudus sempurna. Kita memiliki kebenaran yang sempurna. Amin.
dari pecundang, saudaraku, dari orang paling berdosa yang paling parah. Halo, saya katakan ya, dari orang paling berdosa yang paling parah, begitu terima Yesus, detik itu saudara diberikan kebenaran yang sempurna. Segampang itu, Pak. Iya. Yesus membuatnya begitu gampang supaya semua orang bisa menerimanya. Karena bagian yang paling sulit sudah dikerjakan Yesus. Haleluya, saudaraku. Jadi saudara harus memiliki kesadaran akan kebenaran. Haleluya. Coba katakan, saya benar di dalam Kristus. Saya benar di dalam Kristus. Saya memiliki kebenaran yang sempurna. Saya memiliki kebenaran yang sempurna. Saya kudus sempurna. Saya kudus sempurna Oleh korban darah Yesus. oleh korban darah Kristus. Doa saya didengar. Doa saya didengar. Tuhan tidak menolak saya. Tuhan tidak menolak saya. Amin. Amin. Jadi Pak, bagaimana kalau saya sebagai orang kudus berdosa? Apakah kita masih bisa berdosa? Hah? Apakah itu mengubah kebenaran kita? Tidak. Ada di dalam training kita, saudaraku, kita belajar mengenai roh, jiwa, tubuh. Halo? Roh, jiwa, tubuh. Di situ belajar apa yang terjadi kepada kita kalau kita berdosa. Amin, saudaraku. Oke, kita kembali lagi ke Markus pasal 16 tadi. Semua bersemangat. Amin. Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya, saudaraku. Oke, sebelum saya bahas ini, jadi saudaraku, kita harus berhenti mendiskualifikasi anak Tuhan. Amin. Mengatakan, kau tidak layak, kau belum cukup benar, engkau masih orang berdosa. Amin, saudaraku. Jangan lagi kita mengatakan demikian kepada anak Tuhan. Amin. Karena darah Yesus sudah menyucikan diri. Amin. Satu kali untuk selamanya. Jadi bagaimana pelayanan kita, Pak? Pelayanan kita sama seperti pelayanan Roh Kudus, mengingatkan sesama kita tentang betapa benarnya kita di dalam Kristus. Amin. Kita lihat misalnya seorang anak Tuhan terpuruk karena dosanya. Ingatkan dia, kau sudah dibenarkan satu kali untuk selamanya. Kekudusanmu sempurna. Darah Yesus yang dipercikan kepadamu berteriak, engkau dikasih. Amin, saudara. Amin. Jadi pelayanan kita sama seperti pelayanan Roh Kudus. Jangan seperti pelayanan setan yang mendakwa. Kan begitu pelayanan setan, saudara. Mendakwa saudara seiman. Bagaimana saudara mengatakan seseorang anak Tuhan tidak kudus kalau Tuhan sudah menguduskan? Iya, Pak, tapi kulihat kelakuannya kok bandel kali. Itu karena saudara tidak melihat bagaimana rohnya diciptakan, rohnya yang baru. Haleluya, saudaraku. Begitu seseorang dilahirkan kembali, dengar ya. Begitu seseorang dilahirkan kembali, dia menerima roh yang baru. Roh yang lama itu lenyap, dia diberikan roh yang baru. Dan roh yang baru itu diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Efesus 4 ayat 24. Dan Tuhan berhubungan dengan kita roh dengan roh. Amin, saudaraku. Tuhan selalu melihat kepada roh kita yang sudah benar dan kudus itu. Maka dikatakan kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya, saudaraku. Oke, kita lanjut lagi ke ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin. Siapa percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga? Adakah jalan lain? Tidak. Apakah kebaikan kita bisa menyelamatkan? Tidak. Hanya darah Yesus. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Siapa yang percaya kepada Yesus? Semua, amin. Tanda-tanda ini menyertai saudara. Amin. Tanda pertama, saudaraku, mengusir setan. Bukan dikatakan tanda-tanda ini menyertai pendeta, menyertai hamba Tuhan, menyertai orang percaya. Jadi saudara bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Amin. Macam mana Pak kalau setannya besar kali, jelek kali Pak? Hah? Lawan dengan iman yang teguh. Jangan takut. Dia musuh yang sudah dikalahkan. Haleluya, saudara. Haleluya. Dia musuh yang sudah dikalahkan. Jangan takut. Jadi kalau sudah berhadapan dengan iblis, ingatkan, hai iblis, engkau musuh yang sudah dikalahkan. Mengerti, saudara? Amin. Katakan Ibrani 2:14, melalui kematiannya di kayu salib, Yesus sudah memusnahkan engkau, hai iblis yang berkuasa atas maut. Ingatkan siapa dia. Amin. Jadi saudara jangan takut. Macam mana Pak kalau saya menginjil, saya berhadapan dengan dukun-dukun? Semana kira-kira? Mulai dirapalnya mantra saudara. Semana kira-kira? Lari, lawan. Setan kau, tempat ini nggak cukup luas. Kalau nggak kau pergi, aku yang pergi. Dalam nama Yesus. Jangan. Lawan dengan iman yang teguh. Haleluya. Berani saudara. Amin. Dan dikatakan kemudian apa lagi? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudara menerima baptisan Roh Kudus. Saudaraku, gunanya saudara berbahasa roh, menerima baptisan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kemudian dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mungkin nanti saudaraku kalau saudara memberitakan Injil, ada orang gak suka sama saudara. Nah, kawan ini pertentangannya ini katanya, langsung dicobanya saudara. Amin. Tadi santetnya,
Jangan takut, nggak mempan itu. Amin. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan padamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Justru saudaraku, kalau kita berhadapan dengan dukun-dukun, makin semangat kita. Amin. Ini saatnya mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Supaya kau tahu, roh Tuhan yang di dalamku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalammu. Haleluya. Roh Tuhan dalam kita jauh lebih besar. Amin. Itu makanya saudaraku, kita anak Tuhan gak perlu jimat-jimat. Amin. Amin, saudara. Kita nggak perlu tangkal-tangkal, penjaga badan apa segala macam. Cukup Yesus penjaga kita. Amin. Haleluya, saudara. Iya. Dan mereka akan meletakkan tangan seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Macam mana kalau nggak sembuh? Pertanyaan saya, kalau sembuh macam mana? Hah? Kalau sembuh macam mana? Saya baru selamat, saudaraku kenal Tuhan. Ada tetangga saya anaknya sakit. Saudara sepupu kita. Saya datangi. Boleh saya berdoa? Saya lihat dia terburu-buru pergi. Kenapa? Anakku sakit. Boleh saya berdoa untuk anak ibu? Boleh, boleh. Doakan langsung sembuh. Haleluya, saudara. Iya. Saya percaya perletakan tangan orang percaya itu berkuasa. Bagaimana Pak kalau saya tidak memiliki karunia-karunia rohani Roh Kudus? Lakukan dengan iman. Amin, saudaraku. Amin. Peletakan tangan dengan iman. Tuhan kau berkata kalau kau meletakkan tangan seorang sakit, orang sakit sembuh. Aku beriman pada firman-Mu. Sebagaimana firman-Mu itu jadi, aku meletakkan tangan maka kesembuhan terjadi. Halo. Mulai saudaraku cari orang-orang di sekitar kita, amin. Mungkin dia ada di tengah kita, mungkin dia tetangga kita. Mungkin dia saudaraku kawan kerja kita. Mungkin dia kawan satu pajak kita di mana bekerja. Beritakan Injil. Tapi aku nggak ada pendidikanku Pak, macam mana? Murid-murid pun dikenal sebagai orang-orang tidak terpelajar kok. Amin. Orang-orang tidak terpelajar. Tapi saudaraku mereka mengoncangkan dunia. Haleluya. Haleluya. Saya pikir saudaraku justru nggak terpelajar itulah. Karena tidak terpelajar itu mereka justru jadi mengandalkan Tuhan betul-betul. Amin. Beda tadi saudaraku kalau untuk titel kita ada 5 di depan, 5 di belakang saudara. Haleluya. Nah, ditambah titel terakhir ALM. Almarhum. Justru karena kebanyakan titel saudaraku nggak bergantung lagi sama Tuhan. Amin. Saya percaya murid-murid saudaraku karena nggak ada titelnya apa segala macam jadi betul-betul bergantung sama Tuhan. Tuhan firman mengatakan kalau meletakkan tangan seorang sakit sembuh. Jadilah itu dalam nama Yesus. Tapi banyak masalahku Pak, macam mana? Firman Tuhan berkata saudaraku, hukum supaya kita berbahagia. Beri supaya kepadamu diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Kenapa saudaraku kita misalnya dalam hidup ini merasa kurang puas? Perhatikan, karena kebanyakan kita hanya berpusat bagi diri sendiri. Amin. Kebanyakan saudaraku orang yang paling mencoba untuk bahagia adalah orang yang paling mencoba hidup bagi diri sendiri. Saudara mengerti? Mulai berbagi hidup dengan orang lain. Tapi bagaimana Pak? Aku sudah menginjil tapi udah banyak selamat jiwa-jiwa, tapi nggak ada yang tinggal di gereja. Nggak apa-apa.
Ada yang menabur, ada yang menuai. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan yang menabur dan menuai sama-sama dapat upah. Mungkin saudara injili dia, nggak tinggal di gereja ini. Tapi saudaraku mungkin dia ditangkap gereja lain, bertumbuh di situ. Nggak apa-apa, sama-sama dapat upah, kata firman Tuhan. Kita nggak kehilangan upah. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan takut. Bandel-bandel kali jiwa-jiwa ini, Pak. Ya. Kalau udah baik-baik kali pun seperti saudara, nggak perlu Yesus mati, ya kan? Kan firman Tuhan mengatakan Yesus datang untuk mencari orang apa rupanya? Orang benar atau orang berdosa? Berdosa. Tapi sering saya nggak sabar gara-gara jiwa ini, Pak. Nah, justru bentukan untuk saudara, untuk kita, amin. Untuk mengeluarkan buah roh sabar tadi. Mulai lihat saudaraku, kanan kiri muka belakang kita, siapalah Tuhan bisa melayani. Haleluya. Dan setelah kita bawa saudaraku, kita layani dia. Kita masukkan dia dalam baptisan. Kita bawa dia training. Amin. Mana tahu saudaraku dia terbuka untuk melayani Tuhan. Entah dari sini saudara nanti bisa diutus untuk buka cabang. Amin. Kenapa tidak? Misalnya Pak Yunus dengan istrinya. Diutus buka cabang. Dia punya kemampuan ada misalnya untuk pangkas. Siap? Kutanya istri dulu, Pak. Kami bukan lagi 2 tapi 1. Mulai dulu dari hal yang kecil. Haleluya, saudara. Haleluya. Masih semangat? Amin. Coba kita buka saudara dari kitab Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 dari ayat 4. Filipus di Samaria. Dapat? Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini saudaraku waktu jemaat di Yerusalem mengalami penganiayaan. Rasul-rasul tinggal di Yerusalem, semua jemaat tercerai berai. Amin. Saya pikir saudara kenapa Tuhan izinkan terjadi aniaya itu? Karena kebanyakan mereka semua anak-anak Tuhan tinggal di Yerusalem. Sementara Tuhan berkata pergi ke Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Udah kasihan. Kumpul-kumpul, bersekutu sama anak Tuhan. Mereka lupa pergi memberitakan Injil. Tapi puji Tuhan saudaraku, setan merancangkan yang jahat, Tuhan bisa pakai menjadi kebaikan. Amin. Jadi waktu mereka pergi menjelajah negeri itu, saudaraku, memberitakan Injil, ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saya tanya saudara, berapa orang yang pergi? Satu rombongan? Cukup satu orang. Amin. Satu orang. Ada tim pendosa Paknya? Ada tim praise worship-nya? Penerima tamu? Keamanan luar parkir? Tidak ada. Cuma satu orang. Dia pengkhotbahnya, dia penerima tamunya,
Dia apa lagi? Keamanan luarnya, parkirnya, semua dia kerjakan. Amin. Yang bersihkan WC apa segala macam dia. Tapi saudaraku, kuasa Tuhan terjadi. Amin. Amin. Orang-orang yang kerasukan, saudaraku, setan-setan keluar sambil berteriak dengan suara nyaring. Orang-orang lumpuh, orang-orang timpang sembuh. Amin, saudaraku. Satu orang, cukup satu orang bisa membuat perbedaan. Jadi saudaraku, jangan fokus sekali sama masalah kita. Kalau kita fokus sekali pada masalah kita nggak bisa melawan apa-apa. Mungkin saudara ada kawan yang sudah lama sakit. Gampang aja saudara bicara misalnya. Kok usah pakai teologi yang menjelimet. Kata sakit dalam bahasa Ibrani begini-begini. Bisa pingsan dia saudara. Katakan aja, Yesus bisa menyembuhkan. Kalau saudara dulu dari belakang sakit, cerita mengenai kesaksian saudara. Atau saudaraku, saudara cerita mengenai keluarga kita yang sakit yang disembuhkan. Amin, saudaraku. Oke, kita lanjut. Ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Lihatlah bagaimana penyesatan ini. Tukang sihir dibilang sebagai kuasa Allah. Halo? Tukang sihir, tapi dibilang ini kuasa Allah, katanya kan begitu saudara. Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Sampai sekarang masih banyak penyesatan seperti ini. Dukun-dukun yang pakai Alkitab, dukun-dukun yang pakai berdoa dalam nama Yesus. Tapi saudaraku, dukun, tukang sihir, amin. Saudaraku, gereja perlu bergerak. Di mana-mana penyesatan terjadi. Di mana-mana saudaraku, agen-agen iblis bekerja. Mulai bergerak, amin. Ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Akhirnya saudaraku, tukang sihir pun ikut Yesus. Itu yang harus terjadi. Tapi sampai saudaraku, ada anak Tuhan yang bergerak mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Tadi kita baca, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat yang menyertainya. Kalau saudara pergi memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja. Saudara nggak pergi sendirian. Amin, saudaraku. Mungkin saudara kenal ada orang yang sudah lama sakit. Kenapa? Amin. Halo. Layani. Dikatakan di kota itu banyak orang yang kerasukan setan. Mungkin banyak orang gila di situ, amin. Tak banyak orang dipasung, kita nggak tahu. Makanya saudara, kita anak Tuhan jadi orang rohani. Amin, saudara. Amin. Kita yang mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, Kisah 16 ayat 16 sampai 18. Bentar lagi saya siap. Kisah 16 ayat 16 sampai 18.
Entah saya yang salah, tapi saya merasa saudara, nah ini pekerjaan pendeta. Kalau aku belum bisa mengadakan mujizat, ada dalam hati saudara seperti itu. Hah? Kembali lagi, darah Yesus sudah melayakkan saudara. Amin saudaraku. Kisah 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi saudaraku nggak perlu lama. Amin. Saudara menghadapi orang kerasukan, perintahkan aja. Setan, demi nama Yesus, aku perintahkan engkau keluar dari perempuan ini, dari orang ini di dalam nama Yesus. Nah, firman Tuhan mengatakan seketika itu juga. Amin. Macam mana Pak kalau setan yang gak melawan? Seperti kasus anak yang kerasukan roh ayan itu. Haleluya. Macam mana kalau digoncang-goncangin jiwa itu Pak? Jangan menyerah. Bilang sama setan itu, aku tidak akan menyerah setan. Kau pasti keluar. Haleluya saudara. Waktu kami training dulu di sini, saya bilang sama waktu kami belajar mengusir setan, kalau ada yang kerasukan tempat kalian, jangan panggil saya. Kalian yang harus menyelesaikannya. Amin. Jangan kalian ganggu tidur saya gara-gara untuk mengusir setan. Ini sikit-sikit nanti. Praktek iman pun belum. Puji Tuhan saudaraku, mereka praktek. Amin. Mereka telepon, Pak macam mana Pak? Ada orang kerasukan. Ya, kan sudah diajari. Praktek lah. Oh gitu Bu, gitu Pak. Iya, praktek. Dipraktekkan ya, lepas jiwa itu. Amin. Terkadang harus bikin gitu sama pendeta. Di telepon gak diangkat. Amin. Sama siapa lagi berharap ini? Ya berharap sama Tuhan lah. Haleluya saudara. Oke, ayat yang terakhir. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Yohanes 4 ayat 34. Dapat saudara? Kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekaranglah waktunya untuk menuai. Haleluya saudaraku. Mungkin saudara naik beca, tiba-tiba Tuhan gerakkan saudara untuk bersaksi. Saya pernah cerita di sini enggak? Ada waktu itu saudaraku, seorang hamba Tuhan naik beca dia. Lalu saudaraku, Tuhan bilang sama hamba Tuhan ini, katakan kepada tukang beca ini, aku mengasihi. Masih bergumul dari awal kan begitu. Ditunggu-tunggunya sampai turunlah baru patuh hamba Tuhan ini. Itu dibayarnya apa katanya? Dek, Tuhan Yesus mengasihi.
Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba menangis jiwa ini, saudara. Menangis. Apa katanya? Kalau nggak Bapak bilang tadi nih Pak, sebentar lagi aku udah mau bunuh diri. Ke belakang becaknya saudaraku, diambilnya, di belakang becak itu kan ada apa namanya, tempat naruh-naruh barang itu. Dibukanya, dikeluarkannya saudaraku, pembasmi serangga. Saudara tahu pembasmi serangga? Seperti baygon atau apa. Nah, ini Pak katanya, udah mau aku minum sebentar lagi. Gak ada yang peduli sama aku. Tapi saudaraku, karenanya orang mengatakan Yesus mengasihi, gak jadi dia mati, gak jadi dia ke neraka. Amin. Ya saudara mungkin supir, tak taruh Tuhan dekat saudara ada penumpang atau buat becak ya. Tuhan bilang, kasih tahu aku mengasihi. Yang bergumul nyampaikannya begitu. Tapi saudaraku patuhi aja. Mana tahu saudaraku itu kesempatan terakhir dia hidup. Mungkin dia sudah berpikir, udahlah ini yang kesempatan terakhir aku hidup ini. Mau bunuh diri aja. Gak kebetulan Tuhan menaruh dia dekat saudara. Amin saudaraku. Mulai. Kawan-kawan kerja saudara, perhatikan muka-muka orang. Itu dimulai dari kepedulian saudara. Amin. Lihat seseorang, kau nggak seperti biasanya lah. Saya kalau melihat seseorang, saya lihat matanya, saya lihat mukanya. Dari mata ini nampak, amin. Orang sakit pun nampak dari matanya. Kau nggak seperti biasanya ya? Ada masalahmu ya? Dari situ mungkin terbuka jalan. Haleluya saudaraku. Haleluya. 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 Mulai praktek. Kita sudah diberi kuasa. Yesus sudah mati dan bangkit, dan kuasa kebangkitan itu ada dalam kita. Amen. Tuhan yang bangkit ada dalam kita. Amen. Mari sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Amin. Jadikan dukun-dukun murid Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.